Saat pesta berlangsung, semua rakyat bersuka cita, namun tidak dengan Prince Taehyung. Ia terus mencari keberadaan Liliana di sana, namun ia tak mendapatinya dimanapun. Ia ke tempat para dayang-dayang istana dan menanyakan perihal keberadaan Liliana, namun tak satupun orang yang mengetahui kemana dan di mana keberadaan Liliana. Sudah 3 hari lamanya Prince Taehyung mencari keberadaan Liliana di istana itu, namun tetap tak membuahkan hasil. Princess Jan bahkan seolah-olah tak peduli saat ia menanyakan keberadaan Liliana. Dan saat ini baik Prince Kai dan Princess Jan sudah meninggalkan istana dan tinggal di istana yang baru pemberian ayah Princess Jan sebagai hadiah pernikahan anak tercintanya. Saat Prince Taehyung sibuk dalam lamunannya, seorang dayang sahabat Liliana menceritakan apa yang telah terjadi kepada Liliana dan di mana saat ini Liliana berada kepada Prince Taehyung. Prince Taehyung bergegas pergi dengan beberapa pengawal di belakangnya. Mereka secepat kilat memacu kuda-kuda mereka untuk segera sampai di penjara yang berada di tengah hutan kerajaan. Pikiran Prince Taehyung sungguh tak karuan. Mengapa saat kakaknya menikah dengan Princess Jan, tapi pelayan setia Princess Jan malah dipenjara? Kesalahan apa yang Liliana perbuat sampai harus mendapat hukuman yang sangat berat, pikir Prince Taehyung. Sehari semalam, kuda tak berhenti untuk berlari. Prince Taehyung tak akan beristirahat walau sedetik saja. Ia harus memastikan keadaan Liliana, dan ia berharap ia tak terlambat untuk menyelamatkannya, pikirnya. Dini hari mereka telah sampai di penjara tersebut. Bangunan yang tua, penuh dengan tumbuhan yang merambat di hampir semua bangunan itu, gelap dan terlihat sangat angker bagi siapapun yang melihat bangunan itu. Prince Taehyung menyalakan obor dan mulai memasuki bangunan tua itu. Baunya begitu sangat menyengat. Bahkan beberapa pengawal harus mengeluarkan isi perutnya sebab bau busuk yang mereka cium. Prince Taehyung dan pengawalnya yang setia terus memasuki setiap lorong-lorong untuk mencari keberadaan Liliana dengan menutup hidung memakai jubah. Mereka terus berjalan. Setiap lorong mereka masuki, dan hampir semua yang ada di sana hanya tersisa tulang belulang saja. Mereka semua mati karena disiksa dan tak diberi makan, membuat Taehyung merasa kasihan sebagai sesama manusia. Tepat saat mereka berada di ujung lorong, ia membuka ruangan itu dan melihat sosok yang ia cari-cari selama 3 hari ini. Sudah tak bernyawa lagi, ia terikat dengan sebuah tali dengan leher nyaris putus. Prince Taehyung terduduk menangis terseduh-seduh memukul dadanya yang terasa nyeri. Ia tak menyangka jika orang yang ia cintai kini pergi dengan cara yang tragis seperti ini. Pengawal yang kasihan dengan Prince Taehyung lalu bergegas menurunkan tubuh Liliana yang masih menggantung itu. Mereka membawanya keluar dan akan memakamkannya dengan layak dan penuh hormat. Prince Taehyung berjanji di atas kuburan Liliana untuk mengusut tuntas atas kematian Liliana. Ia berbalik dan melihat gedung tua itu dan menyuruh seluruh pengawalnya untuk membakar gedung itu. Sebagai manusia, harusnya kita juga memanusiakan manusia itu sendiri. Sekalipun manusia itu hidup dalam limangan dosa, yang berhak memberi hukuman hanyalah Tuhan. Setelah mendoakan semua orang-orang yang telah tiada, agar mereka cepat bereinkarnasi, Prince Taehyung dan para pengawalnya bergegas untuk pergi ke kediaman Prince Kai dan Princess Jan. Namun saat perjalanan Prince Taehyung mendapatkan masalah. Tiba-tiba ada segerombolan penjajah yang mencoba memberontak dan memusik ketentraman istana kerajaan. Mau tak mau Prince Taehyung dan beberapa pengawalnya membantu untuk menghalau para pemberontak itu. Ia berjanji setelah ini akan mencari kebenaran perihal kematian Liliana. 3 bulan lamanya perang terus terjadi. Beberapa kerajaan coba menginvasi kerajaan milik Prince Taehyung, namun bala bantuan dari kerajaan Princess Jan membuat pertahanan kerajaan Prince Taehyung semakin kuat. Akhirnya perang berhenti setelah mereka menaklukkan para pemberontak. Bersatunya kedua kerajaan semakin menguatkan wilayah yang mereka miliki. Setelah perang usai, Prince Taehyung pergi ke kerajaan Prince Kai dan Princess Jan.
Saat memasuki istana kediaman Princess Jen, ia melihat seorang wanita dengan pakaian lusuh tengah menyapu di halaman. Sejenak Prince Taehyung tertegun melihat sosok itu. Bagaimana mungkin seorang princes melakukan pekerjaan seorang pembantu, pikirnya. Ia menghampiri gadis itu. Ia melihat wajar dan tubuhnya sangat kurus dan tak terurus. Pakaiannya begitu sangat lusuh, bahkan lebih lusuh dari seorang pembantu, pikir Prince Taehyung. Princess Jen ingin pergi berlalu untuk meninggalkan Prince Taehyung di sana. Ia tak ingin mendapatkan hukuman lagi dari sang suami jika ada yang berbicara padanya. Namun pergerakan Princess Jen membuat Prince Taehyung menahan tangannya. Namun Princess Jen meringis kala Prince Taehyung menggenggam tangannya. Prince Taehyung melihat ada beberapa luka memar di pergelangan dan sudut bibir Princess Jen. Prince Taehyung mengepalkan kedua tangannya dan mengeratkan giginya. Ia tahu siapa orang yang melakukan hal buruk itu. Prince Taehyung begitu terkejut akan pengakuan Princess Jen. Jadi selama ini, kakaknya mengetahui perihal asmara Princess Jen dengan Liliana. Jadi selama ini, ia hanya sebagai alat untuk memisahkan mereka. Princess Jen semakin menangis sejadi-jadinya. Ia menyesal tak mendengarkan perkataan Liliana dan malah mempercayai lelaki yang kini berstatus suaminya, dan dia bertekad untuk pergi menemui Liliana untuk meminta maaf dan mengakhiri pernikahannya. Ia ingin egois untuk kali ini. Ia akan melepaskan segalanya dan memperjuangkan cintanya dengan Liliana. Walau dunia menolak, ia tetap akan selalu di sisi Liliana, pikirnya. Prince Taehyung berlalu meninggalkan Princess Jen yang jiwanya kini terguncang hebat. Ia hilang kendali akan informasi kematian Liliana. Ia berjalan gontai dengan pandangan yang kosong. Air mata tak lagi bisa keluar dari matanya. Ia berpikir, jika tujuan hidupnya kini telah tiada, lalu apalagi alasan ia melanjutkan hidupnya sekarang. Ia harus menemui Liliana dimanapun berada. Ia ingin meminta maaf atas kesalahannya. Princess Jen mengambil tali dan mengakhiri hidupnya dan ingin pergi menuju ke tempat di mana Liliana berada. Ia berharap di kehidupan selanjutnya ia bisa berbahagia dengan Liliana dan memperjuangkan cinta mereka. Sementara di sisi lain, Prince Kai yang asyik berpesta bersama wanita-wanita di dalam kamarnya, terkejut saat melihat Prince Taehyung dengan mengacungkan sebuah pedang di tangan kanannya. Ia memandangi Prince Taehyung dengan rasa takut. Ia mencoba memberi alasan yang tidak masuk akal untuk mengelabui sang adik. Namun Prince Taehyung sudah tak akan percaya sepatah kata pun dari Prince Kai. Rasa kecewa yang Prince Taehyung rasakan sudah tak terbendung lagi. Hanya karena keegoisan Prince Kai membuat ia harus kehilangan cinta pertamanya. Bahkan Prince Kai menyiksa istrinya sendiri dan menjadikannya seorang pembantu di istananya sendiri. Prince Taehyung tak menyisakan satupun wanita-wanita di sana. Ia memberi hukuman kepada semua orang yang ada di dalam kamar itu. Bahkan ia dan sang kakak Prince Kai mencoba saling membunuh satu sama lain. Namun Prince Taehyung sangat kuat, membuat Prince Kai kewalahan melawan kekuatan Prince Taehyung. Prince Kai yang sudah tak mampu menahan rasa sakit, kini sudah menghembuskan nafas terakhirnya.
Sementara Prince Taehyung keluar untuk mencari Princess Jang dan berencana membawa Princess Jang kembali ke istananya bersama raja. Ia akan mengembalikan Princess Jang kepada ayah dan ibunya. Namun saat menemukan Princess Jang dengan menggantungkan dirinya, ia sangat terkejut. Ia tak menyangka cinta Princess Jang sungguh besar untuk Liliana, sampai ia harus mengakhiri hidupnya untuk bertemu dengan Liliana, pikirnya. Ia membawa Princess Jang kembali kepada ayah Jang. Ia pun menceritakan semua yang ia ketahui, dan akhirnya Prince Taehyung mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan terpecahnya kedua kerajaan yang membuat mereka sampai sekarang harus berselisih. Seseorang berjalan di lorong apartemen dengan sebuah tas di punggungnya dan salah satu tangannya menarik satu koper besar. Ia terus berjalan sampai menemukan ruangan yang bertuliskan 69 di pintu itu. Setelah menemukan pintu bernomor 69, ia pun masuk ke dalam ruangan itu. Kamar yang berada di lantai 3 itu begitu sangat bersih dan wangi. Tak ada tanda-tanda yang aneh saat ia keluar dari lift dan sampai di kamarnya. Ia pun mulai membereskan kamarnya dan coba mengistirahatkan tubuhnya. Setelah seharian harus berbenah untuk pindahan di apartemen barunya, ia tak menyangka mendapatkan apartemen yang berada di sekitar kampus dengan harga yang sangat amat murah, pikirnya. Walau dari kalangan atas, ia tetap ingin berhemat selama berada di kampung orang. Ia juga ingin bisa cepat beristirahat setelah memutar otak seharian di kampus untuk belajar. Karena sebelumnya apartemen mewah yang diberikan oleh sang ayah sangat jauh dari tempat ia menempuh pendidikan, membuat dia sangat lelah di dalam perjalanan ketimbang berada di kampus. Sementara di sisi lain, seseorang tengah tersenyum saat melihat gadis yang berada di apartemen itu. Selama ratusan tahun lamanya ia menunggu gadis itu bereinkarnasi, kini akhirnya ia bisa bertemu lagi. Jiwanya tak diterima oleh langit sebab mengakhiri hidup dengan cara yang tak baik, mengharuskan ia berada di dunia sebagai wujud yang tak nampak. Jiwanya menjadi tak tenang, sehingga ia menjadi hantu di apartemen itu selama ratusan tahun lamanya. Bahkan setiap orang yang menghuni apartemen di lantai 3 itu tidak pernah akan bertahan lama. Itulah sebabnya apartemen itu sangat amat murah disewakan, agar orang-orang tak takut untuk menyewa di sana. Skip pagi hari yang cerah, gadis itu terbangun dan mendapati sebuah pakaian menggantung di depan lemari pakaiannya. Ia tak ingat jika semalam menaruh pakaian di sana, pikirnya. Tak ambil pusing, ia pun bergegas mandi untuk ke kampus dan menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Karena takut terlambat ke kampus, ia pun memutuskan untuk membereskan sisa makanannya sehabis pulang kuliah saja nanti, pikirnya. Lisa dan ketiga temannya adalah perantau di kota Gingseng itu. Mereka dipertemukan di fakultas dan jurusan yang sama, membuat ketiganya menjalin persahabatan sampai sekarang. Dipertemukan dengan dua manusia random, membuat hari-hari Lisa sangat menyenangkan. Ia merasa tak kesepian di kota itu sendirian.
Saat ketiga sahabat itu berjalan, seorang lelaki tampan datang menghampiri gadis yang tengah. Ia sukai semenjak mereka pertama kali memasuki area kampus itu. Lelaki yang terkenal akan ketampanannya itu membuat semua wanita di kampus menjerit bahagia kala ia berjalan-jalan. Namun hanya satu gadis yang mampu membuatnya berhenti untuk menatap satu titik, yaitu Lalisa. Gadis yang hampir 2 tahun ini ia dekati, namun tak membuahkan hasil. Ia tak pernah berhasil mengajaknya untuk sekedar minum kopi di cafe. Satu-satunya gadis yang tak tertarik padanya membuat ia makin penasaran akan sosok Lalisa. Mulut Jisoo ditutup oleh tangan Rose dan Lisa yang tengah jengah dengan ucapan random Jisoo. Mereka tengah berdebat tentang seorang lelaki, namun Jisoo tidak membantu sama sekali pikir mereka. Sejenak Lisa dan Jisoo saling pandang. Tiba-tiba Jisoo muntah dan mengeluarkan isi makanan yang ada dalam perutnya. Sementara Lisa pergi membasuh tangannya secepat mungkin dengan perasaan jijik. Skip pulang kampus, Lisa memasuki apartemennya dan segera ingin membereskan peralatan makannya saat di pagi hari tadi. Namun ia mendapati ruangan dapurnya sudah bersih dan piring-piring yang berserakan sudah rapi pada tempatnya. Walau bingung, namun Lisa berpikir, mungkin itu adalah layanan pembersih kamar oleh pemilik apartemen itu. Ia pun memasuki kamarnya dan melihat tempat tidur itu sudah sangat rapi dan wangi, membuat Lisa mengkerutkan dahinya. Lisa tak suka area privasi seperti kamarnya dimasuki dan dibersihkan oleh orang lain. Ia pun segera menelpon pemilik apartemen untuk mengadukan pelayanan pihak apartemen itu. Namun hal mengejutkan membuat ia duduk terpaku di tempatnya. Sungguh Lisa mulai takut, jika saja hantu yang membersihkan apartemennya. Jika benar itu adalah hantu, Lisa harus membersihkannya agar hantu itu tak marah jika melihat kotoran di apartemennya. Saat malam hari setelah Lisa belajar, ia mulai merasa kantuk dan akan tertidur. Namun baru beberapa menit ia mulai masuk ke alam mimpi. Tiba-tiba ia merasa sesuatu meraba-raba tubuhnya. Bahkan Lisa merasakan hembusan nafas di area telinganya, membuat ia seketika membuka kedua matanya, dan sejenak ia terpaku menatap mata yang indah di hadapannya. Lalu tiba-tiba sosok itu menghilang membuat jantung Lisa berdegup kencang.